Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelas praktik peradilan perdata kelas C 2021, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan dosen pengampu Bapak Sarul Sajidin SHMH, bersama dosen praktisi Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Bapak Dr. Muhammad Amrullah SHMH. Sebelum memasuki proses persidangan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami bersama posisinya dalam persidangan. Saya Tatar Yerenia, absen 54, berperan sebagai panitera pengganti. Ian Samuel Silitonga, absen 32 sebagai Hakim Ketua. Dinar Nur Aulia Rahma, absen 52 sebagai Hakim Anggota 1. Akmalia Afifah, absen 51 sebagai Hakim Anggota 2. Angga Alexandra, absen 8 sebagai Kuasa Hukum Penggugat 1. Sri Hartanti, absen 55 sebagai Kuasa Hukum Penggugat 2. Vina Ananda Fadilillah, absen 53 sebagai Kuasa Hukum Tergugat 1. Dito Afako, absen 17 sebagai Kuasa Hukum Tergugat 2. Noval Fajri Hamdani, absen 46 sebagai Saksi Penggugat. Dan Afrida Febriani Dianisa, absen 16 sebagai Saksi Tergugat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek perkara perdata nomor 48-PDT-sus-merek-2021-PN-Niaga Surabaya, penggugat Benny Novanto dengan tergugat Jesse Andalim pada hari Kamis 22 April 2021. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan di dalam ruang sidang. Tata tertib sidang. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir harus berdiri dan menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, di dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Keempat, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, di dalam ruang sidang siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Kedelapan, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat apapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib di persidangan, dan setelah hakim ketua memberi perintah masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindak pidana, tidak akan mengurangi kemungkinan akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Silakan duduk semuanya. Setelah majelis hakim mengamati, ruang persidangan kita pada hari ini sudah layak dijadikan ruang persidangan. Sebelum persidangan dimulai, kami majelis hakim akan mengingatkan kepada para pihak agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi, dan bagi rekan-rekan media yang akan mengambil gambar, mohon lampu kilatnya dinonaktifkan. Demi kelancaran persidangan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pihak penggugat siap? Siap, Ketua Majelis. Pihak tergugat siap? Siap, Ketua Majelis. Panitera siap? Siap, Ketua Majelis. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek nomor perkara 48-PDT-sus-merek-21-PN Negeri Surabaya atas penggugat Benny Novanto dan tergugat Jesse Andalim pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, saudara siapa dan dari mana? Saya kuasa hukum 1, Angga Alexandra SHMH, dan Sri Hartanti SH. Kami dari law firm Angga Alexandra & Partners. Kuasa hukum tergugat, saudara siapa dan dari mana? Saya kuasa hukum 1, Vina Ananda Fadilillah, SHMH, dan Dito Afako SH. Kami dari kantor pengacara Vina Ananda dan rekan. Baik, para pihak silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa atau surat kuasa khusus, surat izin praktek, kartu advokat, dan berita acara sumpah advokat. Baik, Ketua Majelis. Baik, Ketua Majelis.
Baik, silakan kembali ke tempat. Surat-surat khusus para pihak sudah memenuhi unsur-unsur gugatannya. Saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, maka saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang untuk masa depan para pihak dan prosedur mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak ada ketua majelis. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Tidak ada ketua majelis. Baik, dikarenakan para pihak tidak memiliki mediator, maka majelis akan menunjuk mediator dalam proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Mariana Natalia SH sebagai mediator. Dapat dimengerti ya? Mengerti ketua majelis. Ketua majelis. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, saya berikan kesempatan 1 bulan untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi dan berkoordinasi dengan panitera. Dapat dimengerti? Baik, ketua Baik, ketua majelis. majelis. Panitera 1 bulan dari sekarang berapa ya? Senin 24 Mei 2021, Ketua Majelis. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, bertempat di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditunda. Rememori. Sidang lanjutan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek nomor perkara 48 garing PDJ-SUS garing merek garing 21 garing PN Niaga Surabaya atas penggugat Beni Novanto dan tergugat Jesse Andali pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum agenda sidang kita pada hari ini kita dimulai, majelis akan membacakan petikan hasil mediasi terlebih dahulu yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menangkap titik perdamaian. Maka sidang akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Bagaimana? Dapat dimengerti ya? Mengerti ketua majelis. Bagaimana tergugat? Mengerti ketua majelis. Baik. Karena mediasi tidak menemukan titik perdamaian, maka sidang akan kita lanjutkan pembacaan surat gugatan. Sebelumnya kepada tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah, ketua majelis. Baik, kuasa hukum penggugat dapat membacakan surat gugatannya. Baik, ketua majelis, izinkan kami membagikan salinannya terlebih dahulu. Surat gugatan Surabaya 24 Mei 2021 nomor 48 garing PDT-SUS garing merek garing 2021 garing PN Niaga Surabaya perihal gugatan perniagaan atau merek kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Beni Novanto untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 112 garing PDT-SUS garing 2021 garing PN Surabaya tanggal 12 Mei 2021 memberikan kuasa kepada nama Alexandra pengerjaan advokat untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap nama Jesse Handalim, tempat tanggal lahir Bandung 10 Januari 1985 untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. Dalam posita, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Pusat agar berkenaan untuk memutuskan 1. Bahwa penggugat adalah artis atau seniman yang sering menjadi pembawa acara di televisi dan juga aktor. 2. Bahwa penggugat sebagai orang terkenal yang berkiprah di industri hiburan sebagaimana dimaksud telah memberikan karya-karyanya. 3. Bahwa penggugat memiliki singkatan nama yang telah dikenal oleh masyarakat pada umumnya yaitu Beno yang merupakan singkatan dari Beni Novanto serta telah mendapatkan penetapan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2018. 4. Bahwa selaku orang terkenal yang berkiprah di industri hiburan, penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran nama Beno sebagai merek dalam kelas 41 kepada turut tergugat. 5. Bahwa penggugat telah memanfaatkan keterkenalan namanya sebagai peluang untuk membangun bisnis yang mulai dirintisnya sejak tahun 2017 sampai sekarang. 6. Bahwa terhitung sejak didirikannya merek Geprek Pino pada tanggal 13 April 2017 sampai sekarang, merek Geprek Pino yang merupakan salah satu bisnis milik penggugat tersebut telah memiliki 97 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 7. Bahwa di samping itu penggugat juga telah menerima sertifikat dasar industri untuk kotak kemasan makanan dari Kementerian Hukum dan HAM. 8. Bahwa keterkenalan merek Geprek Pino milik penggugat tidak luput dari adanya promosi yang gencar dan besar-besaran. 9. Bahwa sehubungan dengan pengembangan bisnis penggugat ke luar negeri, penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Geprek Pino ke negara-negara lain. 10. Bahwa atas merek Geprek Pino tersebut, penggugat telah mendapatkan penghargaan-penghargaan. 11. Bahwa menurut hukum, sebagaimana diuraikan pada poin 1-4 di atas dalam gugatan aku, singkatan nama penggugat adalah termasuk sebagai singkatan nama orang terkenal. Nama penggugat Beni Novanto dan singkatan nama penggugat Beno harus mendapatkan perlindungan hukum dari penipuan dari pihak lain.
12 bahwa di samping poin 5-10 di atas dalam gugatan aku, merek geprek Beno milik penggugat adalah termasuk sebagai merek terkenal. 13 bahwa terhadap singkatan nama terkenal dan merek terkenal seperti Beno milik penggugat, seharusnya turut tergugat menolak setiap permohonan pendaftaran merek yang jelas-jelas menggunakan nama Beno. 14 bahwa faktanya tanpa seizin dan persetujuan dari penggugat ternyata telah terdaftar merek Beno atas nama Jesse Handalim atau tergugat. 15 bahwa pendaftaran merek Beno milik tergugat juga mempunyai persamaan pada pokoknya dalam hal persamaan unsur-unsur maupun bunyi pengucapannya. 16 bahwa dari transaksi atas merek yang didaftarkan milik tergugat, Beno merupakan singkatan dari bengkel nobar, di mana hal itu secara tidak langsung juga telah diakui oleh tergugat. 17 bahwa nama Beno mempunyai ciri khas tersendiri yang mengidentikan singkatan nama terkenal dari penggugat, di mana nama tersebut bukan berasal atau diambil dari kata-kata umum yang bersifat generik. 18 bahwa berdasar alasan-alasan yang diantaranya merek Beno milik tergugat merupakan singkatan nama terkenal milik penggugat, adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal geprek Beno milik penggugat untuk barang dan atau jasa sejenis, dan adanya itikat tidak baik tergugat dalam memberikan penamaan Beno. 19 bahwa penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada turut tergugat yang menunjukkan adanya itikat baik dari penggugat. 20 bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang MIG yang pada pokoknya menyebutkan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. 21 bahwa ditariknya pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktoral Merek dan Indikasi Geografis sebagai tergugat dalam gugatan aku adalah karena tergugat sebagai pihak yang akan melaksanakan pembatalan merek sebagaimana putusan pengadilan niaga. Dalam petitum, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan singkatan nama penggugat atau Beno adalah singkatan nama orang terkenal. 3. Menyatakan merek geprek Beno milik penggugat adalah merek terkenal. 4. Menyatakan penggugat sebagai pendaftar merek Beno yang beretikat baik dan mempunyai hak tunggal atau khusus untuk memakai merek tersebut. 5. Membebankan merek Beno yang didaftarkan oleh tergugat dibatalkan karena merupakan singkatan nama terkenal milik penggugat. 6. Menyatakan merek Beno yang didaftarkan oleh tergugat dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek geprek Beno penggugat. 7. Menyatakan merek Beno yang didaftarkan tergugat dibatalkan karena permohonannya diajukan atas dasar iktikat tidak baik. 8. Memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan merek Beno atas nama Jesse Handalim dengan mencoretnya dari daftar umum merek dan berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya. 9. Membebankan tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila hakim pengadilan niaga yang terdapat pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Surabaya, 24 Mei 2021, hormat kami kuasa hukum penggugat Angga Alexandra SHMH dan Sri Hartanti SH. Cukup, Ketua Majelis. Saudara tergugat, apakah sudah mengerti dengan gugatannya? Mengerti, Ketua Majelis. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan jawaban gugatan oleh tergugat. Tergugat, apakah akan mengajukan jawaban gugatan atas gugatan penggugat? Kami belum siap, Ketua Majelis. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, sidang kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Memori. Sidang lanjutan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek nomor perkara 48/PDT-1/merek-1/PN Niaga Surabaya atas penggugat Beni Novanto dengan tergugat Jesse Handalim pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Dengan ini dibukanya yang terbuka untuk umum. Apakah tergugat sudah siap dengan jawabannya? Sudah, Ketua Majelis. Sebelumnya, izinkan kami membagikan salinannya terlebih dahulu. Baik, silahkan. Jawaban dalam perkara nomor register perkara 48/PDT-sus/merek-2021/PN Niaga Surabaya antara Beni Novanto selaku penggugat melawan Jesse Handalim selaku tergugat 1. Perihal eksepsi dan jawaban tergugat. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Vina Ananda Fadlila SHMH dan Dito Afako SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, para advokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara Vina Ananda dan rekan yang beralamat Jalan Kertajaya Raya nomor 123 Surabaya, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Jesse Handalim yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. Bahwa tergugat bersama ini mohon menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh tergugat secara tegas diakui kebenarannya. Dalam eksepsi 1. Exceptio dilatoria, ya berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya penggugat menempuh terlebih dahulu mekanisme permohonan banding kepada Menteri dan menunggu putusan banding dari Komisi Banding Merek
Dan jika pada akhirnya diputuskan menolak permohonan banding, maka barulah penggugat menempuh upaya gugatan ke pengadilan niaga. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat sangat terlalu prematur untuk diajukan, sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, gugatan penggugat error in subjecto, bahwa perlu ditegaskan di sini, kualifikasi tergugat dengan turut tergugat sangatlah berbeda, di mana turut tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan sesuatu, namun hanya demi formalitas kelengkapan suatu gugatan haruslah diikutsertakan. Turut tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk taat pada isi putusan hakim di pengadilan, sedangkan tergugat dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang atau suatu badan hukum perdata atau melakukan suatu perbuatan sehingga digugat, misalnya tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang selanjutnya telah dianggap dibacakan, maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima seluruh eksepsi tergugat, 2. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima atau non-faculty verklar, 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul karenanya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Surabaya, 31 Mei 2021. Hormat kami, kuasa hukum dari Jesse Handalin selaku tergugat, Vina Ananda dan rekan. Tertanda Vina Ananda Fadlila SHMH dan Dito Afako SH. Terima kasih Ketua Majelis. Penggugat, apakah sudah mengerti dengan jawaban gugatannya? Mengerti Ketua Majelis. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan replik dari penggugat. Penggugat, apakah akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik Ketua Majelis, namun kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Kami Majelis Hakim akan memberikan waktu 7 hari kepada penggugat untuk mempersiapkan repliknya. Baik, Ketua Majelis. Panitera pengganti 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 Juni 2021, Ketua Majelis. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Pre-memori. Sidang lanjutan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek nomor perkara 48/PN-21/21/PN Niaga Surabaya atas penggugat Beni Novanto dan tergugat Jesse Handalin pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Dan ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Apakah penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah, Ketua Majelis. Sebelumnya izinkan kami untuk membagikan salinannya terlebih dahulu. Baik, silakan. Replik nomor register perkara 48/Perdata Khusus/Merek/2021 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya antara Beni Novanto dan Jesse Handalin. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Sri Hartanti SH dan Angga Alexandra SHMH selaku advokat atau penasihat hukum pada law firm Angga Alexandra and Partners, selanjutnya dianggap telah dibacakan, bertindak untuk dan atas nama Beni Novanto, yang beralamat di Jalan Novel Tom Holmes, Jalan Cempaka 3, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Jesse Handalin, yang beralamat di Jalan Andir, Pekerjaan Pengusaha, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, dan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Setelah mempelajari eksepsi dan jawaban gugatan pihak tergugat, penggugat juga akan memberikan tanggapan atasnya untuk mempertahankan dalil-dalil penggugat yang telah dirugikan oleh tergugat. Dalam eksepsi, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum, dan karenanya penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, sudilah untuk menolaknya dengan alasan argumentasi sebagai berikut. Pertama, bahwa perbuatan penggugat dengan menempuh upaya gugatan ke pengadilan niaga adalah benar. Kedua, gugatan penggugat tidak error in subjecto, bahwa seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis didudukkan sebagai pihak turut tergugat ialah benar,
Dikarenakan seharusnya sebelum memberikan izin atas merek yang diajukan, pihak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memeriksa dan mengevaluasi terlebih dahulu atas permohonan merek yang diajukan, sehingga pihak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah berbuat kelalaian. Sehingga apa yang dikatakan tergugat terkait error in subjecto atas surat gugatan, dikarenakan turut tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan sesuatu perbuatan adalah salah dan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim untuk menolak seluruh jawaban gugatan atau eksepsi dari pihak tergugat, kecuali dalil-dalil yang membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat. Dalam pokok perkara, primer, pertama, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat yang semula. Kedua, menolak eksepsi dan jawaban gugatan tergugat untuk seluruhnya. Ketiga, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Keempat, membebankan tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik atas eksepsi dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Surabaya, 7 Juni 2021, hormat kami selaku kuasa hukum penggugat, saya Sri Hartanti SH dan rekan saya Angga Alexandra SHMH. Demikian pembacaan replik yang dapat kami sampaikan Ketua Majelis. Terima kasih. Tergugat, apakah sudah mengerti dengan replik jawaban penggugat? Mengerti, Ketua Majelis. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan duplik dari tergugat. Tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik, Ketua Majelis, namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, kami Majelis Hakim akan memberikan waktu 7 hari kepada tergugat untuk mempersiapkan dupliknya. Baik, Ketua Majelis. Panitera pengganti 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 14 Juni 2021, Ketua Majelis. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Pre-memori. Sidang lanjutan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek nomor perkara 48 garing PDT-Sus garing merek garing 21 garing PN Niaga Surabaya atas penggugat Beni Novanto dan tergugat Jesse Handalim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Dengan ini dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Apakah tergugat sudah siap dan dupliknya? Sudah, Ketua Majelis. Sebelumnya izinkan kami membagikan salinannya terlebih dahulu. Baik, silakan. Surabaya, 14 Juni 2021. Kepada yang terhormat Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 48 garing PDT-Sus garing merek garing 2021 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Dito Alfako SH dan Vina Ananda Fadila SHMH selaku para advokat berkantor di kantor pengacara Vina Ananda dan rekan yang beralamat di Jalan Kertajaya Raya nomor 123 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Jesse Handalim yang selanjutnya sebagai tergugat. Bersama dengan ini kami mengajukan duplik respon terhadap replik yang telah diajukan oleh saudara Beni Novanto yang diwakili oleh rekan Angga Alexandra SHMH dan Sri Hartanti SH dari law firm Angga Alexandra dan Partners. Dalam eksepsi 1. Eksepsio di Latoira bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, secara tegas disyaratkan bahwa permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan pemohon berdasarkan alasan sebagai maksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21, bahwa berdasarkan jawaban turut tergugat tertanggal 27 Mei 2021 ternyata turut tergugat menolak permohonan penggugat dengan alasan mempunyai persamaan dengan merek pihak lain, pendaftaran merek pihak lain atas pendaftaran merek Geprik Beno dengan nomor agenda seperti yang tertera dalam surat duplik kelas 43 dan permohonan penggugat atas pendaftaran merek Geprik Beno plus lukisan dengan nomor agenda seperti yang tertera dalam surat duplik sebagaimana jawaban turut tergugat tanggal 1 Juni 2021. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya penggugat menempuh terlebih dahulu mekanisme permohonan banding kepada Menteri dan menunggu putusan banding dari Komisi Banding Merek. Dan jika pada akhirnya diputuskan menolak permohonan banding, maka barulah penggugat menempuh upaya gugatan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan alasan hukum di atas, maka gugatan penggugat terlalu prematur untuk diajukan, sehingga harusnya ditolak atau tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar uraian dalam eksepsi adalah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut, di atas dengan ini tergugat memohon kepada yang mulai majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima seluruh eksepsi tergugat, 2. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul karenanya. Pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum dari Jesse Handalim selaku tergugat, Dito Alfako SH dan Vina Andra Fadilila SHMH. Demikian surat duplik dari kami. Terima kasih, Ketua Majelis. Baik, penggugat apakah sudah mengerti dan dupliknya? Mengerti, Ketua Majelis. Apakah pihak penggugat ingin mengajukan tanggapan terhadap tergugat? Sudah cukup, Ketua Majelis. Baik, dikarenakan tidak ada tanggapan dari pihak penggugat, maka agenda sidang kita selanjutnya pembacaan putusan sela dari kami majelis hakim. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan putusan sela. Baik, Ketua Majelis. Panitera pengganti 7 hari sekarang dari tanggal berapa ya? Hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Ketua Majelis. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Pre-memori. Sidang lanjutan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek nomor perkara 48 garing PDT-SUS garing merek garing 1 garing PN Niaga Surabaya atas penggugat Beni Novanto dan tergugat Jesse Handalim pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Dengan ini dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan sela dari kami majelis hakim. Untuk itu, mohon agar pihak penggugat dan pihak tergugat mendengarkan secara seksama. Silakan, Bu. Putusan sela nomor 48 garing PDT-SUS garing merek garing 2021 garing PN Niaga Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara Beni Novanto dan diwakili oleh kuasa hukumnya Angga Alexandra SHMH dan Sri Hartanti SHMH. Melawan Jesse Handalim dan diwakili kuasa hukumnya Vina Ananda Fadila SHMH dan Dito Alfako SHMH. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat tersebut dalam pokok perkaranya dengan surat gugatan tertanggal 24 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 48 garing PDT-SUS garing merek garing 2021 garing PN Niaga Surabaya tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk penggugat datang menghadap kuasa hukumnya. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan nomor 48 garing PDT-SUS garing merek garing 2021 garing PN Niaga Surabaya tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2021 di bawah register nomor 56 garing PDT-SUS strip HKI garing merek garing 2021 garing PN Surabaya telah mengajukan gugatan yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha untuk menyampaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat nomor 48 garing PDT-SUS garing merek garing 2021 garing PN Niaga Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut dianggap telah dibacakan.
Menimbang bahwa atas jawaban pihak tergugat, turut tergugat, penggugat mengajukan replik pada persidangan tertanggal 7 Juni 2021 yang ditanggapi oleh tergugat dan turut tergugat dengan duplik tertanggal 14 Juni 2021. Untuk mempersingkat putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda dan telah pula diberi materai dan dicocokkan dengan keasliannya di persidangan adalah sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dengan tanpa mempertimbangkan tanggapan dari para tergugat dan bukti lainnya dari para penggugat, maka majelis berkesimpulan penggugat berkualitas mengajukan gugatan ini dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa penggugat berkualitas hukum dalam mengajukan gugatan ini dan untuk itu tanggapan para tergugat harus dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan. Menimbang bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan dalam putusan akhir, mengingat akan peraturan hukum yang berlaku. Mengadili. 1. Menyatakan penggugat memiliki kapasitas hukum legal standing dalam mengajukan gugatan ini. 2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. 3. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami Yan Samuel Silitonga SM Hum sebagai hakim ketua, Dinar Nur Aulia Rahma SMH dan Akmalia Afifah SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 48/PDT-SUS/1/1/PN Niaga Surabaya tanggal 17 Mei 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Tata Yerinia LSH sebagai panitera pengganti dan kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat. Surabaya, tanggal 21 Juni 2021. Apakah penggugat dan tergugat sudah mengerti dengan putusan selah dari kami majelis hakim? Mengerti Ketua Majelis. Mengerti Ketua Majelis. Baik, dengan ini agenda kita selanjutnya adalah sidang pembuktian. Agenda sidang pembuktian pertama adalah dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat telah menyiapkan alat buktinya? Belum Ketua Majelis, kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Baik, kami majelis hakim akan memberikan waktu 7 hari kepada pihak penggugat untuk mempersiapkan alat bukti yang akan diajukan. Baik, Ketua Majelis, terima kasih. Panitera pengganti 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Hari Senin tanggal 28 Juni 2021, Ketua Majelis. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Pre-memori. Sidang lanjutan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek nomor perkara 48/PDT-SUS/21/21/PN Niaga Surabaya atas penggugat Beni Novanto dan tergugat Jesse Handalim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Dengan ini dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap, Ketua Majelis? Apakah saudara akan mengajukan saksi-saksi? Iya, Ketua Majelis. Apakah saudara sudah siap dengan bukti saudara? Sudah, Ketua Majelis. Sebelumnya, izinkan kami menyerahkan alat bukti tertulisnya terlebih dahulu. Kami juga menghadirkan satu orang saksi bernama Noval Fajri yang sudah kami daftarkan ke panitera pengganti Ketua Majelis. Dan saksi sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Silakan hadirkan saksi dalam ruang persidangan. Selamat pagi, saudara saksi. Ya, selamat pagi, Pak. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, Ya, baik, Pak. dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ya, baik, Pak, bisa. Nama saudara? Noval Fajri, Umur saudara? 21 tahun, Pak. Alamat saudara? Alamat saya Jalan Jati Padang, nomor 3, RT 7, RW 5, nomor 34, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Surabaya. Agama saudara? Alhamdulillah Islam, Pak.
Apakah ada memiliki hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan yang penggugat atau tergugat? Saya manajer dari perusahaan penggugat, Ketua Majelis. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Ketua Majelis. Silakan, Bu. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Iya, bersedia, Bu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya ya. Iya, baik, Bu. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Dan saya paham akibatnya apabila memberikan kesaksian yang tidak benar. Baik, saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Iya, bersedia, Bu. Baik, untuk selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan pada saudara. Apakah saudara saksi tahu jika merek Beno sudah terdaftar sebelumnya? Tidak mengetahui, Bu. Karena Beno yang melekat pada seorang nama public figure, yaitu Beni Novanto, belum membuka restoran dengan nama Beno tersebut. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu pihak penggugat telah mengecek merek tersebut di Direktorat Merek dan mengetahui bahwa merek tersebut belum ada yang menggunakan? Tahu, Bu. Di mana saya menjadi saksi pada saat penggugat daftarkan merek tersebut di pihak Direktorat Merek, di mana tidak proaktif menyampaikan bahwa merek itu sudah terdaftar sebelumnya. Baik, cukup Ketua Majelis. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Ketua Majelis. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara bisa menjelaskan tentang historis dari nama Beno? Jadi gini, nama Beno itu adalah nama singkatan atau nama panggung dari Beni Novanto yang sudah melekat kepada Pak Beni semenjak dia merintis karir di dunia entertain hingga sekarang, dan juga masyarakat pun tahu jika Beni itu identik dengan Beni Novanto. Lalu, apakah saudara saksi bisa membuktikan bahwa Beni Novanto adalah public figure yang terkenal di Indonesia? Untuk membuktikan, saya rasa nama orang terkenal itu kita bisa cek ya di media sosial apa aja, seperti Instagram, Google, dan juga media sosial yang lain, bahwa Pak Beni Novanto ini cukup terkenal di Indonesia dan mempunyai pengikut media sosial yang sangat banyak, yang menunjukkan bahwa beliau merupakan orang terkenal. Cukup ya, penggugat? Cukup, Ketua Majelis, terima kasih. Dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Ketua Majelis. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bahwasannya nama tersebut serupa dengan nama merek milik tergugat? Tidak tahu, Bu, karena pihak direktorat pun tidak memberitahu bahwa merek tersebut sudah terdaftar sebelumnya. Baik, apakah saudara saksi pernah bertanya dan proaktif kepada pihak direktorat merek menanyakan tentang sudah atau belumnya merek ini didaftarkan? Menurut saya sih, itu adalah pihak direktorat merek, karena orang yang namanya digunakan itu tidak selamanya tahu bahwa namanya sedang digunakan ataupun sedang didaftarkan sebagai merek sebelumnya. Cukup ya, tergugat? Cukup, Yang Mulia, terima kasih. Baik, untuk saudara saksi, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dihadirkan kembali? Ya, siap, bersedia, Ketua Majelis. Baik, saudara saksi silakan mengambil kartu identitas saudara di meja panitia pengganti. Lalu meninggalkan Ya, ruang baik, persidangan. Pak. Kuasa hukum penggugat, apakah masih ada alat bukti yang lain yang akan diajukan? Kami sudah cukup dengan alat bukti kami, Ketua Majelis. Baik, dikarenakan semua alat bukti yang diajukan penggugat sudah diperiksa, maka agenda sidang kita selanjutnya adalah pembuktian dari tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Kami belum siap, Ketua Majelis. Kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Baik, kami majelis hakim akan memberikan waktu 7 hari kepada tergugat untuk mempersiapkan alat bukti dalam sidang pembuktian. Panitera pengganti 7 hari dari tanggal berapa ya? Senin tanggal 5 Juli 2021, Ketua Majelis. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Pre-memori.
Sidang lanjutan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek perkara perdata nomor 48 garing PDT-SUS garing merek garing 21 garing PN Niaga Surabaya atas penggugat Beni Novanto dan tergugat Jesse Handalin pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Dengan ini dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap, Ketua Majelis. Akan mengajukan alat bukti apa saja? Kami menghadirkan satu orang saksi bernama Afrida Febriani Dianisa yang sudah kami daftarkan ke panitera pengganti Ketua Majelis. Silakan hadirkan saksi dalam ruang persidangan. Baik, Ketua Majelis. Selamat pagi, saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalan persidangan? Sehat dan siap, Hakim. Baik, saudara silakan maju untuk memperlihatkan identitas saudara. Selanjutnya kami majelis hakim ingin melakukan sinkronisasi identitas saudara. Nama saudara siapa? Afrida Febriani Dianisa. Umur saudara berapa? 21 tahun. Alamat saudara? Jalan Gunung Sahari 11 Kecil nomor 22 RT 3 RW 3 Surabaya. Agama saudara? Islam. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Saya manajer dari perusahaan milik tergugat, Yang Mulia. Baik, silakan Bu. Baik, sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia, Ibu. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya ya. Baik. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Baik, terima kasih saudara saksi. Saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Jelas bersedia, Ibu. Kuasa hukum tergugat, silakan memberikan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Apakah saudara bisa menjelaskan tentang singkatan nama Beno terkait dengan usaha milik tergugat? Yang saya tahu, Beno adalah singkatan dari Bengkel Nobar. Baik. Apakah saudara tahu kalau nama Beno itu dimiliki oleh siapa? Setahu saya, sudah ada 2 usaha yang memakai nama tersebut dan dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk kuasa hukum penggugat, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, sejak kapan saudara bergabung dengan usaha milik tergugat ini? Saya bergabung sejak bulan April. Baik, apakah Anda tahu kalau merek Beno ini sudah didaftarkan oleh tergugat? Iya, saya tahu. Apakah Anda tahu kapan usaha milik tergugat ini berdiri? Kalau saya tidak salah ingat, sejak Februari 2018. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, untuk saudara saksi, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia, Pak. Baik, saudara saksi silakan mengambil kartu identitas saudara di meja panitera pengganti, lalu meninggalkan ruang persidangan. Baik, dikarenakan semua alat bukti yang diajukan oleh tergugat sudah diperiksa, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan sidang putusan akhir. Kami majelis hakim akan membutuhkan waktu 14 hari untuk menyiapkan putusan akhir. Baik, Ketua Majelis. Baik, Ketua Majelis. Panitera pengganti 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 19 Juli 2021, Ketua Majelis. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Pre-memori. Sidang lanjutan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek perkara perdata nomor 48 garing PDT-SUS garing merek garing 21 garing PN Niaga Surabaya atas penggugat Beni Novanto dan tergugat Jesse Handalin pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Dengan ini dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Semuanya mohon diperhatikan ya. Silakan. Putusan nomor 48 garing PDT-SUS garing merek garing 2021 garing PN Niaga Surabaya
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Beni Novanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Angga Alexandra SHMH dan Sri Hartanti SH, yang selanjutnya disebut penggugat, melawan Jesse Handalim, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Vina Ananda Fadlilah SHMA dan Dito Alfako yang selanjutnya disebut tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha agar kedua belah pihak menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim, kuasa hukum penggugat menerangkan pada dalil-dalil gugatannya, menimbang bahwa tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan dalam eksepsi 1 exceptio dilatoira. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat terlalu prematur untuk diajukan sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, gugatan penggugat error in subjecto, bahwa penggugat salah menempatkan kualifikasi pihak. Seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis didudukan sebagai pihak tergugat, bukan sebagai turut tergugat. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Maka, berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima seluruh eksepsi tergugat. 2, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul karenanya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Menimbang bahwa penggugat tersebut dalam pokok perkara dengan surat gugatan tertanggal 24 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 48/PDT-2021/2021/PN Niaga Surabaya tanggal 24 Mei 2021. Menimbang bahwa atas jawaban pihak tergugat, turut tergugat, dan penggugat mengajukan replik pada persidangan tertanggal 7 Juni 2021 yang ditanggapi oleh tergugat dan turut tergugat dengan duplik tanggal 14 Juni 2021 untuk mempersingkat putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk memuatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda dan telah pula diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan adalah sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama eksepsi dari tergugat yaitu eksepsi dilatoir yang telah menguraikan bahwa turut tergugat telah menolak permohonan penggugat dengan alasan merek yang diajukan penggugat mempunyai persamaan dengan merek lain. Menimbang bahwa setelah melihat bukti turut tergugat tentang pemberitahuan usulan penolakan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tertanggal 12 September 2018 dan tanggal 14 September 2018, kedua surat tersebut telah memberi kesempatan pada penggugat untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan menyebut alasan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam surat paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan usulan penolakan. Menimbang bahwa kesempatan yang telah disampaikan kepada penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas tidak dipergunakan oleh penggugat seharusnya berdasarkan pasal 24 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, penggugat harus menyampaikan tanggapannya secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum HAM RI. Kemudian apabila tanggapan penggugat diabaikan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual tersebut, maka penggugat berhak untuk mengajukan banding ke Komisi Banding berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tidak dapat diterima. Oleh karena itu, eksepsi tergugat ke-1 beralasan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa eksepsi ke-1 telah dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, eksepsi tergugat dikabulkan seluruhnya. Mengadili.
Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2, membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp2.516.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami Yan Samuel Sitonga SMHUM sebagai Hakim Ketua, Dinar Nur Aulia Rahma SMH dan Akmali Afifah SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 48/PDT-21/PN Niaga Surabaya pada tanggal 29 Mei 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Terdiri Yerenia SH sebagai panitera pengganti dan kuasa hukum para pihak. Surabaya, 19 Juli 2021. Untuk penggugat dan tergugat, apakah sudah mengerti dengan putusan akhirnya? Mengerti, Ketua Majelis. Tergugat bagaimana? Mengerti, Ketua Majelis. Untuk penggugat, apakah akan mengajukan banding? Kami pikir-pikir terlebih dahulu, Ketua Majelis. Tergugat bagaimana? Kami juga butuh waktu untuk berpikir-pikir terlebih dahulu, Ketua Majelis. Baik, untuk para pihak memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan memori bandingnya. Dapat dimengerti ya? Mengerti, Ketua Majelis. Mengerti, Ketua Majelis. Demikianlah persidangan pada perkara perdata nomor register perkara 48/PDT-21/21/21 Negeri Surabaya, di mana saya Yan Samuel SHMHUM sebagai Hakim Ketua, Dinar Nur SHMH dan Akmali Afifah SHMHUM sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tata Yerenia SH sebagai panitera pengganti serta kuasa hukum para pihak. Dengan demikian, sidang pengadilan niaga pada Kota Surabaya memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 48/PDT-21/PN Niaga Surabaya atas nama penggugat Beni Novanto dan tergugat Jesse Handalim. Dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 48/PDT-SUS/PN/2021/PN Niaga Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.